Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di sini. Nah, di sini saya dengan kelompok saya akan mempresentasikan suatu materi dari pengantar ilmu administrasi dengan judul Sejarah Administrasi dan Memahami Sudut Pandang Administrasi. Sebelum memulai pada topik pembahasan, saya di sini akan memperkenalkan nama-nama anggota kelompok saya. Yang pertama adalah saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Yusuf Ashari. Yang kedua, Rizdalia Putri. Yang ketiga, Farel Anandiro. Yang keempat, Wulan Nadila Larasati. Selamat menyaksikan. Ada dua, pengertian dalam arti sempit dan pengertian dalam arti luas. Yang pertama, pengertian dalam arti sempit kegiatan yang meliputi catat-mencatat, surat-menyurat, pembukaan ringan, ketik-mengetik, agenda dan aktivitas lain yang bersifat teknis ketatausahaan. Pengertian dalam arti luas, seluruh proses bekerjasama dari dua orang atau lebih agar dapat tercapai tujuan melalui pemanfaatan sarana dan prasarana tertentu secara berdaya guna dan berhasil guna. Lanjut, sejarah administrasi. Ada 4. Yang pertama, survival period 1886 sampai 1930. Yang kedua, consolidation and completion period 1930 sampai 1945. Yang ketiga, human relation period 1945 sampai 1959. Yang keempat, behavioral period 1959 sampai sekarang. Survival period 1886 sampai 1930. Tahun ini disebut sebagai tahun lahirnya ilmu administrasi karena pada tahun itulah gerakan manajemen administrasi ilmiah dimulai oleh Frederick Wilson Taylor di Amerika Serikat yang dijuluki Bapak Ilmu Manajemen, dan kemudian diikuti oleh Henry Fayol di Prancis yang dijuluki oleh Bapak Ilmu Administrasi. Consolidation and Completion period 1930 sampai 1945. Dalam masa ini, asas-asas, rumus-rumus, dan kaidah-kaidah atau norma ilmu administrasi lebih disempurnakan, dan masa ini juga mutu dan jumlah para sarjana administrasi turut berkembang. Yang ketiga, ada Human Relation Period 1945 sampai 1959. Dalam masa ini, para sarjana administrasi mulai memperhatikan segi manusiawi dan menyelidiki segala hubungan dari semua orang dalam kegiatan kerjasama, baik hubungan yang bersifat resmi maupun tidak resmi. Yang keempat, behavioral period 1959 sampai sekarang. Dalam masa ini, para sarjana administrasi mulai mengadakan perhatian serta peningkatan terhadap penyelidikan mengenai tindak-tindakan dan perilaku orang-orang dalam kehidupan berorganisasi. Selanjutnya, perkembangan administrasi di Indonesia. Perkembangan administrasi di Indonesia dibagi menjadi 4 masa. Yang pertama, masa pemerintahan kolonial Belanda. Yang kedua, masa Orde Lama. Yang ketiga, masa Orde Baru. Yang keempat, masa Reformasi. Kita bahas pertama di sini ada masa pemerintahan kolonial Belanda. Pada masa pemerintahan kolonial Belanda, administrasi masih sangat terbatas, terutama sebagai alat keamanan dan ketertiban hukum untuk pengumpulan sumber daya di bumi Indonesia. Pada saat itu Hindia Belanda, di mana untuk kepentingan pemerintah dan rakyat Belanda. Pada tahun 1920-an, administrasi mengalami perubahan dikarenakan pengaruh kebijaksanaan etika oleh pemerintahan Belanda yang merasa mempunyai kewajiban moral untuk memberi pelayanan warga pribumi sebagai imbalan terhadap eksploitasi sumber daya di Indonesia. Dimana pada masa pemerintahan kolonial Belanda ini, administrasi ini dimonopoli oleh orang-orang Belanda. Jadi administrasi ini sebagai milik penjajah, di mana orang Indonesia itu hanya sekedar pelaksana. Menyadari atas kekurangannya di bidang administrasi, pemerintah Indonesia mendatangkan misi ahli dari Amerika Serikat untuk memperbaiki kekurangan tersebut, di mana si misi ahli dari Amerika Serikat ini memberikan rekomendasi, yaitu perlunya pendidikan dan latihan administrasi di Indonesia atau Training for Administration in Indonesia. Selanjutnya, masa Orde Lama. Setelah selesai Perang Kemerdekaan, yaitu tahun 1951,
dimulai usaha-usaha pengembangan administrasi karena dipengaruhi oleh semakin besar peranan pemerintah dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Seiring dengan timbulnya permintaan bagi perbaikan di segala sektor kehidupan sesuai dengan harapan terhadap negara Indonesia yang sudah merdeka. Kembangan administrasi Indonesia selanjutnya juga mengarah kepada pembedaan antara administrasi yang mengurus kegiatan rutin pelayanan masyarakat dengan administrasi pembangunan yang mengurus proyek-proyek pembangunan, terutama pembangunan fisik. Tetapi lebih diprioritaskan pembiayaan pada administrasi pembangunan. Pada masa Orde Lama ini, penataan sistem administrasi berdasarkan model birokrasi monokratiku. Yang ketiga itu ada masa Orde Baru. Masa Orde Baru ini diawali berhasilnya penumpasan G30 SPKI pada tanggal 1 Oktober 1965. Di mana pada masa Orde Baru, model birokrasi monokratiku dalam administrasi diteruskan oleh Soeharto. Pada awal tahun 1970-an, pemerintah Orde Baru melakukan reformasi administrasi yang bertujuan untuk menciptakan birokrasi yang tanggap, efisien, dan apolitik. Hal ini dilakukan melalui larangan pegawai negeri berpolitik dan kewajiban pegawai negeri untuk mendukung partai pemerintah. Selanjutnya di sini yang terakhir tuh masa reformasi. Pada masa reformasi muncul pendekatan Society-Centered Public Administration, di mana administrasi publik merupakan sarana bagi pemerintahan yang demokratis untuk menyelenggarakan kekuasaannya berdasarkan kedaulatan rakyat. Sebagai konsekuensinya, negara merupakan hanya salah satu mekanisme yang bersanding dengan mekanisme pasar atau private sector dan mekanisme sosial atau civil society untuk memecahkan masalah pelayanan publik. Namun krisis ekonomi menimpa Indonesia pada tahun 1997 dan ini menjadi pendorong besar dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Dengan permasalahan ini Indonesia menciptakan sistem check and balance. Pada masa reformasi, negara Indonesia adalah negara hukum. Sistem konstitusional pada era reformasi sesudah amandemen Undang-Undang 1945 berdasarkan check and balance, sistem pemerintah tetap dalam frame sistem pemerintahan presidensial. Bahkan mempertegas sistem presidensial itu di mana presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen, akan tetap bertanggung jawab kepada rakyat dan senantiasa dalam pengawasan DPR. Jadi kesimpulannya dari penjelasan itu, seiring perkembangan masa dari mulai masa pemerintahan kolonial Belanda sampai masa reformasi, administrasi ini mengalami reformasi birokrasi, di mana reformasi birokrasi ini mempunyai tujuan untuk terwujudnya tata kelola pemerintah yang baik dengan aparatur berintegritas tinggi, produktif, dan melayani secara prima dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik. Dan juga menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional, dapat beradaptasi dengan berbagai perkembangan, berintegritas, berkinerja tinggi, dan bersih dan bebas KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik.
Karena itu, reformasi diarahkan pada perwujudan 10 prinsip kebaikan sistem administrasi atau birokrasi. Reformasi administrasi ini harus menghasilkan pemerintahan yang bersifat antara lain contohnya katalistik, milik rakyat, kompetitif, digerakkan oleh misi, berorientasi hasil, berorientasi pada pelanggan, wirausaha, antisipatif, desentralisasi, dan berorientasi pasar. Jika 10 prinsip ini dapat dimiliki dan dijalankan dalam reformasi administrasi, maka tujuan yang diharapkan akan bisa berhasil. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang sudut pandang administrasi menurut para tokoh-tokoh. Yang pertama ada Herbert Simon. Beliau mendefinisikan administrasi sebagai kegiatan-kegiatan kelompok untuk mencapai tujuan-tujuan bersama. Selanjutnya ada Dwight Waldo. Beliau memberi definisi bahwa administrasi sebagai daya upaya yang kooperatif dan yang mempunyai tingkat rasionalitas yang tinggi. Yang ketiga ada Sondang P. Siagian. Beliau mendefinisikan administrasi sebagai keseluruhan proses kerjasama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya ada Haris Muda Nasution. Beliau mengatakan bahwa administrasi adalah suatu pekerjaan yang sifatnya mengatur segala pekerjaan yang berhubungan dengan tulis-menulis, surat-menyurat, mencatat, atau membukukan setiap perubahan atau kejadian yang terjadi dalam organisasi itu. Yang ketiga adalah Nigro and Nigro mengemukakan bahwa kerjasama kelompok pemerintahan bukan hanya di eksekutifnya saja, tetapi meliputi legislatif, eksekutif, hubungan di antara mereka yang mempunyai peran penting dalam perumusan kebijakan pemerintah. Pada dasarnya administrasi dibedakan menjadi dua golongan besar. Yang pertama yaitu administrasi negara, meliputi kegiatan-kegiatan, proses, usaha yang ada dalam bidang kenegaraan. Yang kedua ada administrasi niaga, yaitu kegiatan, proses, usaha yang dilakukan di bidang swasta. Ini juga sifatnya memonopoli dan mengutamakan kepentingan umum. Nah, selanjutnya adalah tahap administrasi dalam bidang seni. Pada tahap ini, administrasi dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama adalah tahap prasejarah, dan yang kedua adalah tahap sejarah, dan yang ketiga adalah tahap modern. Yang pertama, tahap prasejarah. Bukti-bukti sejarah menunjukkan dengan jelas bahwa pada tahap prasejarah ini, administrasi sudah berkembang biak dengan baik. Meskipun mungkin secara tidak sadar, masyarakat purba telah menjalankan roda administrasi sebagaimana apa yang sekarang disebut dengan prinsip-prinsip administrasi. Ditinjau dari segi waktu dan tempat, tahap prasejarah ini dapat dibagi pula menjadi 6 tahap perkembangan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah zaman Mesopotamia, yang kedua zaman Babilonia, yang ketiga Mesir kuno, yang keempat Tiongkok kuno, yang kelima Romawi kuno, dan yang keenam Yunani kuno. Pada zaman Mesopotamia telah dijelaskan prinsip-prinsip dasar administrasi yang diketahui pada zaman modern sekarang, terutama pada bidang pemerintahan, perdagangan, komunikasi, dan pengangkutan, terutama pengangkutan sungai. Sejarah membuktikan bahwa masyarakat Mesopotamia ini menggunakan logam sebagai alat tukar. Hal ini menunjukkan dalam perdagangan bahwa logam tersebut merupakan hasil seni dari administrasi tersebut. Yang kedua, zaman Babilonia. Pada zaman ini, administrasi sudah berkembang biak dengan baik. Perkembangan administrasi ini juga telah berkembang pada bidang teknologi dengan bukti adanya taman gantung yang sulit tertandingi oleh karya manusia saat ini. Dan yang ketiga adalah pada zaman Mesir kuno. Pada zaman ini juga administrasi sudah berkembang biak dengan baik. Hanya saja pada zaman Mesir kuno ini administrasi dijalankan bukan atas dasar kepentingan rakyat, tetapi hanya untuk kepentingan Fir'aun dan keluarganya. Karena pada zaman ini, kerajaan Mesir dipimpin oleh Fir'aun. Piramida di Mesir ini juga merupakan pembuktian bahwa dalam perkembangan peninggalan sejarah ini telah melibatkan ratusan ribu orang untuk bekerja sama. Tentunya didasari dengan perencanaan perorganisasian. Jadi piramida ini merupakan bukti bahwa administrasi dapat berkembang pada bidang seni. Selanjutnya adalah pada zaman Tiongkok kuno. Pada zaman ini, administrasi sudah berkembang baik seperti zaman sebelumnya.
Tetapi ada yang khas pada Tiongkok kuno ini, yaitu sistem administrasi kepegawaian yang sangat baik. Demikian baiknya sistem administrasi tersebut, maka sistem administrasi pun meminjam dari sistem ini dikenal dengan nama merit system. Selanjutnya adalah zaman Romawi kuno. Pada zaman ini, administrasi juga sudah berkembang seperti zaman-zaman sebelumnya. Tetapi pada zaman administrasi ini yang paling menonjol adalah administrasi militer. Pajak dan perhubungan melebihi yang sebelumnya. Hal ini diperlukan mengingat Romawi mempunyai wilayah yang sangat luas. Selanjutnya adalah zaman Yunani kuno. Pada zaman Yunani kuno ini, bidang yang berkembang dalam lingkup administrasi hampir sama dengan yang sebelumnya. Tetapi, di sini muncul konsep demokrasi, berasal dari kata demos dan kratos, yang berarti rakyat dan kekuasaan, sehingga kekuasaan berada di tangan rakyat. Definisi rakyat pada zaman ini berbeda dengan zaman sekarang loh, yaitu pria, dewasa, lahir di Athena, orang tua, warga Athena. Selanjutnya adalah pada tahap sejarah, pada 1 Masehi sampai tahun 1886. Saya akan menceritakan sedikit sebuah kejadian. Nah, berhubungan dengan gelapnya sejarah dunia, umumnya selama 15 abad pertama dari sejarah dunia modern, bidang administrasi pun mengalami kegelapan. Berarti tidak banyak loh yang diketahui dalam 15 abad itu. Kemudian diketahui bahwa timbulnya gereja Katolik Roma telah mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan teori administrasi. Dengan kata lain, gereja Katolik Roma memberikan sumbangan yang besar terhadap perkembangan administrasi. Singkat cerita, gereja Katolik Roma tersebut telah ditiru oleh hampir semua organisasi modern hingga sekarang ini, meskipun sudah jarang tentu timbul perkembangan lanjutan. Nah, pada zaman ini administrasi berkembang lebih pesat lagi karena para cendekiawan terjun dalam bidang administrasi. Pada zaman ini timbul 3 kelompok yang biasa disebut kaum kameralisme di Jerman dan Australia, kaum merkantilisme di Inggris, dan yang ketiga kaum fisiokrat di Perancis. Merkantilisme adalah suatu sistem politik ekonomi yang sangat mementingkan perdagangan internasional dengan tujuan untuk memperbanyak aset dan modal yang dimiliki suatu negara. Di Jerman, merkantilisme ini disebut dengan kameralisme. Camera artinya kas raja. Caranya dengan cara memungut pajak dan membentuk perusahaan dagang di Afrika untuk mengembangkan perekonomian di Perancis. Berbeda dengan kaum merkantilisme ini, kaum fisiokrat menganggap bahwa sumber kekayaan yang senyata-nyatanya adalah sumber daya alam. Kaum ini juga percaya bahwa alam diciptakan oleh Tuhan penuh keselarasan dan keharmonisan. Selanjutnya adalah zaman modern, yaitu pada tahun 1886 sampai dengan sekarang. Pada zaman ini, administrasi sudah mulai dikenal dengan ilmu, karena pada zaman ini, administrasi dipelopori oleh F.W. Taylor, atau seorang sarjana pertambangan dari Amerika Serikat yang mulai mengadakan penyelidikan dalam rangka mempertinggi efisiensi perusahaan dan peningkatan produktivitas kerja. Ada sebuah cerita, pada saat Taylor melakukan penyelidikan di Perancis, timbul pula seorang ahli pertambangan di sini yang bernama Henry Fayol, yang bekerja pada salah satu perusahaan tambang di sana, yang pada saat itu perusahaan terancam oleh kehancuran. Sebagai seorang ahli fikir, Fayol ini mencari sebab musabab dari kegagalan perusahaan itu untuk mencapai tujuannya. Nah, dari hasil pemikiran Fayol ini ditulis dalam bukunya pada tahun 1916 dengan judul Administration General et Industrial. Nah, dengan adanya teori-teori yang ditemukan dan kemudian ia terapkan sendiri, maka perusahaan berhasil selamat dari keruntuhan, bahkan dapat dikembangnya seperti dulu lagi. Karena besarnya sumbangan yang diberikan kedua tokoh itu terhadap administrasi, maka Taylor diberi julukan sebagai Bapak Gerakan Manajemen Ilmiah, sedangkan Henry Fayol diberi julukan Bapak Teori Administrasi Modern. Yang terakhir ada perkembangan administrasi sebagai ilmu. Ada 4 tahap. Yang pertama, tahap survival pada tahun 86 sampai 1930, dan yang kedua, tahap konsolidasi dan penyempurnaan
pada tahun 1930 sampai 1945. Yang ketiga ada tahap Human Relation pada tahun 1945 sampai 1959. Dan yang terakhir ada tahap Behavioralisme pada tahun 1959 sampai sekarang. Yang pertama tahap survival pada tahun 1886 sampai 1930. Pada tahap ini dimulai peletakan dasar-dasar administrasi oleh Taylor dan Henry Fayol. Pada tahun 1886 sering disebut sebagai tahun akhirnya ilmu administrasi, karena pada tahun itulah pergerakan manajemen atau administrasi ilmiah dimulai. Pada masa ini, para sarjana menspesialisasikan diri dalam bidang administrasi dan manajemen, serta memperjuangkan diakuinya pengetahuan administrasi sebagai ilmu yang mandiri sebagai salah satu tertib ilmu atau disiplin ilmu. Selanjutnya ada tahap konsolidasi dan penyempurnaan pada tahun 1930 sampai 1945. Pada tahap ini terjadi penyempurnaan teori-teori, prinsip-prinsip, dalil-dalil ilmu administrasi dan manajemen, sehingga kebenarannya tidak dapat dibantah lagi. Dalam jangka waktu inilah gelar-gelar kesarjanaan dalam ilmu administrasi negara dan niaga mulai banyak diberikan lembaga-lembaga pendidikan tinggi. Tahap Human Relation 1945 sampai 1959. Setelah teori-teori, prinsip-prinsip, dalil-dalilnya disempurnakan, maka fokusnya berubah pada faktor manusia serta hubungan formal dan informal yang perlu diciptakan, dibina dan dikembangkan pada semua tingkat organisasi demi terlaksananya kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan dalam suasana yang intim dan harmonis. Pada masa ini, para sarjana administrasi mulai memperhatikan segi manusiawi dan melidiki segala hubungan dari semua orang dalam kegiatan kerjasama, baik hubungan bersifat resmi maupun tidak resmi. Lanjut tahap Behavioralisme 1959 sampai sekarang. Pada tahap ini, fokus perhatiannya bukan hanya pada hubungan manusianya, tetapi sudah meningkat kepada tindakan-tindakan dan perilaku orang-orang dalam kehidupan berorganisasi. Diselidiki pula cara-cara yang dapat ditempuh untuk lebih meningkatkan kegiatan-kegiatan yang membuat organisasi menjadi lebih efisien dan efektif. Sekian materi yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bisa dapat bermanfaat dan semoga bisa dipahami dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.